Orang seluruh dunia kalau dibagi gede ini ada 4 kelompok. Jadi kalau orang cocok itu kayak ada chemistry, belum tentu dia punya sifat yang sama ya. Oke, apa kabar nih semua? Kumaha hari ini. Sekarang hari apa sih? Selasa ya? Waduh, kita kumpul. Selasa harusnya sih nonton ILC tapi ILC sudah ditutup. Tahun baru nih 2021, 2021. Oh, yang pertama ya. Hari ke Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Iya benar, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini kita lebih baik ya daripada tahun 2020. Amin, Itu amin. benar-benar nggak ada gunanya loh. Betul. Punya kalender, punya rencana, maunya kemana, akhirnya kemana gitu kan. Covid semua soalnya isinya kalender. Oke, semua jadi kita nggak- Merah semua ya, anak sekolah juga merah semua. Iya. Iya. Kerja juga Kerja banyak. nggak jelas. Udah takdir. Lo di rumah ada pembantu sekarang? Kenapa? Pembantu masih ada? Dari dulu nggak pakai pembantu. Gua sejak Covid keluar pembantu. Oh. Tapi ada untungnya juga. Ngirit. Irit juga, terus juga ternyata ya ini kita bicara soal orang yang kerja dengan kita ya. Nggak mudah juga kalau kita ngomong SDM ya. Karakternya kadang-kadang nggak cocok, tapi apa boleh buat gitu kan. Iya. Yang Iya, lebih iya. yang lebih nggak enak tuh kalau nggak ada pilihan gitu. Gue paling kesel banget kalau misalnya nih Nggak ada pilihan ada maksudnya? pegawai rese gitu, cuman gue belum dapet gantinya gitu loh. Kalau gue sih karena bebas ya, jadi gue bisa pakaian sembarangan. Kalau gerah ya cuma pakai pakaian dalam sendiri. Yang keliling-keliling rumah tuh nggak terlalu masih harus. Aduh. Ya mungkin kalau tadi Ada Dopi kan pembebasan. bilang mengenai tenaga kerja. Iya Nah, maksud gue. gimana caranya coba? Kalau kita dapetin yang Oh, iya, memang sesuai iya. dengan kebutuhan kita gitu. Nah, Lo punya dong, nggak pegawai juga, nggak temen gitu kan, nggak di lingkungan terdekat lo deh. Anak lo sendiri kadang-kadang lo bingung kan dengan sikapnya kan. Iya sih. Kok anak iya gue sih. jadi kayak gini ya gitu kan, lo suka heran gitu kan. Ya sebetulnya sih masalah yang lu punya itu ya. Kalau kita belajar sih ya, itu ada banyak hal, banyak banget ilmunya. Cuman yang gue pelajari dan gue anggap itu paling valid di antara yang lain dan paling banyak juga dipakai itu ada DSC, ada grafologi. Ya, DSC. Oh, DSC yang itu. pernah kita bahas itu yang Ya. mau janji cerita ya? Ya waktu yang itu sip, kita sip, sip. selewat itu. Nah, Mantap. itu kita bisa lihat. Maksud Bisa lo lihat. ini cara untuk melihat karakter orang membaca gitu ya? Ya. DISD sama grafologi gitu ya? Hanya karakter aja atau sampai Banyak hal kayak misalnya kalau DISC itu tadi aku pernah bicara selewat ke DISC lebih kepada built-in kita gitu. Apa Apa yang ada di kita hati? apa yang Cetakannya. chips kita lah. Kalau komputer mah chipsnya. Kalau grafologi itu lebih pada ngebaca apa yang ada di pikiran kita. Itu walaupun dia bahasanya grafologi itu handwriting atau tulisan tangan, tapi sebetulnya intinya dia itu brainwriting intinya. Karena apa yang ada di otak kita akan keluar akan menimbulkan tanda-tanda dalam suatu tulisan. Maksud lo tulisan tuh ekspresi dari apa yang ada di otak kita gitu? yang Oh, menggerakkan bukan, tangan tuh bukan. otak gitu. Yang menggerakkan tangan itu otak. Nah, otak memberikan sinyal apa yang tersimpan di dalam otak lu dalam Iya. bentuk tulisan, dalam garis-garisnya dan segala macam. Nah, itu kita bisa baca orang yang tingkat kebenarannya itu kalau yang ahli banget itu bisa sampai 95% lebih. Jadi apa yang Yang kita ahli tulis itu itulah gambaran dari apa yang ada di otak kita. Yang tersembunyi di Kalau otak itu kita. grafolog. Grafolog. Tadi lu bicara DSC. Nah, kalau DSC itu orang itu terbagi dalam nih kalau DSC lo mau tahu DSC ya, tapi ini selewat ya. Kalau kita bisa bicara lebih panjang oke aja lah ya. Cuman DSC itu adalah jadi orang di dunia ini apabila dibagi itu menjadi empat karakter D, I, S, C gitu ya. D itu dominan, I itu influence, S itu steady atau stable, C itu compliance gitu loh ya. Nah, ini dominan itu orang simpelnya orang yang keras, senang dengan resiko dan segala macem. Apa tuh D itu? D itu Singkatannya apa D tadi? dominan. 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 Nah, Berarti kalau dominan, kalau menguasai. I itu influence, orang yang seneng ngomong melulu. Kadang-kadang ngomongannya nggak ada isinya, tapi dia bisa mempengaruhi orang dengan omongannya. Influence itu lebih mempengaruhi gitu. Bagaimana membawa orang kepada keinginan dia.
Dia punya jago ngomong. Kalau orang tinggi itu akan seperti itu. Nah, orang S itu orang-orang yang lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. S itu dia lebih hati-hati. Dia kalau orang D itu gerak dulu baru mikir. Kalau orang S itu mikir dulu baru ngomong. Mikir dulu baru melakukan sesuatu gitu loh. Hati-hati banget gitu dipikirin. Hati-hati gitu. Kalau orang C itu orang yang detail banget. Selalu pakai angka-angka. C apa C? C komplian. Itu orang yang detail banget. Dia selalu bicara dengan angka-angka, selalu by ada data. gitu ya, ada rujukan-rujukan. Harus dia nggak nyaman kalau bicara melakukan sesuatu tanpa ada data, tanpa ada referensi atau apapun gitu. Terus gitu, misalnya D, I, S, C. Dia bisa menentukan dia karakter di mana nggak? Misalnya D, kebanyakan ini orangnya profesinya sebagai apa? Kalau D I, itu sebagai apa biasanya? Misalnya kalau dalam satu perusahaan, si owner tuh biasanya di mana? Kemudian manajer dan lain sebagainya itu biasanya di mana? Bisa nggak bisa. itu kan ke situ gitu. Jadi sebetulnya karakter itu nggak ada yang jelek. Ya, 4 karakter ini bagus semua. Emang Allah bikinnya begitu. Udahlah itu mah urus Allah yang menciptakan kenapa begitu. Kita mah ahli-ahli ilmu membagi dari 4. Hanya sebetulnya 4 ini terbagi lagi menjadi 12. D terbagi 12 variasi gitu. Ini semua terbagi. Jadi sebetulnya total kalau di dunia ini dibagi itu akan ada 52 orang, 52 kelompok. Oh, jadi ada D-nya sekian, I-nya sekian, S-nya sekian, C-nya sekian, persennya gitu. Ya, kalau dibagi gedenya 4. Orang seluruh dunia kalau dibagi gede ini ada 4 kelompok. 100% Tidak- D, 100% S, 100% I, 100% C. Tidak peduli orang Afrika, orang Cina, orang Jepang, nggak ada urusan dengan itu, tapi akan terbagi. Berarti temen lu salah Kun, teman-teman lu Kun. Di GMKK gue dibilang masuknya ke K gue. Hah? Masuknya ke K kata teman-teman dia. Kak, Kok celaka? Gak masuk, nggak ada di situ ya. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada nggak masuk. Nggak. Kalau itu kan lu mah DIC, lu mah DISK. Iya, harusnya ada tuh lagi tuh. Berarti ya memang Itu kan tergantung ejaannya bahasa Inggris sama bahasa Itu Indonesia. sih. Ya. lupa lagi tuh. nggak boleh lupa. Ya, Coba terusin lagi. Enggak, kayaknya dia punya ide tapi dia tahan. Iya, iya. ya pokoknya gitu deh. Yang Kalau empat menurut tadi, yang kalau lu empat di nanya dunia, ya, di seluruh dunia emang 4 ya. tentang ilmu itu gitu ya. Jadi ya seperti itulah. 52 orang. Jadi 52 orang itu nanti akan terbagi 52 kan dari seluruh dunia nih. Nanti di tiap bagian itu unik udah karena orang tuh gak ada yang sama. Mau dia saudara kembar, saudara kandung udah nggak sama. Jadi unik. Tapi kalau dia ngobrol itu akan seperti mirip-mirip aja seperti satu pemikiran lebih banyak setujunya gitu loh. Karena emang satu kelompok dia. Kelompok. Oh, Gitu oke. loh. Ya. Tapi unik tetap orang nggak ada yang bisa sama. Mau saudara kandung, saudara kembar juga nggak sama kok. Nah, tapi dia Saudara mempunyai kembar juga nggak sama ya? enggak Bisa sama. beda, bisa beda. Bisa beda jauh. Bisa beda jauh. Adik kakak, anak gua aja sama anak gua 2 beda banget. Jadi kalau orang cocok itu kayak ada chemistry belum tentu dia punya sifat yang sama ya. Kalau dia punya chemistry belum tentu punya sifat yang sama, iya. Ya. Nah, tapi tadi balik lagi si Orangnya. tadi D itu kebanyakan kan pertanyaan kun Iya, tadi iya, gitu iya, ya. iya. D itu cocoknya tentara, petinju, pengusaha, Keras soalnya gitu. orang-orang yang berpikir cepat, berani mengambil risiko, suka tantangan gitu, pembalap. Nah, itu orang-orang D. Tapi single player dong kalau gitu, bukan tim. Kagak. Olahragawan. Olahragaan Tergantung kagak. ya. Kurang tergantung olahraganya apa. Ya, Kalau catur olahraganya kan. terjun payung, Kalau catur kagak bisa kalau catur. kalau olahraganya catur ya kagak. Belum tentu. Dia Lu kalau olahraganya komplain terjun masuknya. payung, Anak off-road, gua deh, Nah. main bola gitu. main bola kagak, belum tentu D. Tapi Belum kalau tentu D, kalau main orang bola. balapan, terjun payung, Penuh resiko, kemungkinan besar dia D-nya tinggi. Penuh resiko berarti. Yang Berani beresiko, jadi tantangan. bukan olahraganya, resikonya, Resiko. keberanian menghadapi resiko gitu loh. Oh. D itu seperti itu lah, banyak sebetulnya. Berarti Tapi tindakan dulu baru intinya, berpikir dia. intinya adalah mereka lebih seneng. Preman dong. Ya, Gubuk preman. dulu baru nanya. Iya, benar kayak gitu kebanyakan, tapi nggak selalu Preman ya. dong. Iya, oke. Karena ada pecahannya nanti akan pokoknya panjang banget kalau kita nanti satu saat kita mau bahas detail ya. D
bawahnya I, bawahnya S, atau D, bawahnya S, ketiganya I, ketiganya C, itu beda-beda orangnya. Walaupun sama-sama dominannya D, beda. Kalau yang jawabnya udah tinggalin aja, biasanya D tinggi. Udah tinggalin aja. Salah dia kenapa udah jam segini belum datang? Tuh D tinggi tuh. Itu Hitler itu nggak ngerokok, nggak main cewek gitu kan, rajin ibadah,